Kalian bisa ngedit logo, terus poster, story highlight, banner, kartu nama, terus kayak thumbnail di YouTube itu, atau misalnya cover gitu di YouTube, itu kalian bisa pakai aplikasi ini. Cuman butuh HP aja. Sebelum aku mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng kalian supaya tahu kalau ada video terbaru dari aku. Hai teman-teman online, selamat datang. Buat yang baru bergabung, terima kasih udah ngeklik video ini dan kembali lagi di channel Farah Ophelia. Di video kali ini aku akan kasih tutorial ke kalian gimana caranya desain lewat HP aja. Jadi ini aku nggak pakai Photoshop, Corel Draw, atau Illustrator dan sebagainya. Aku bakal kasih tutorial ini caranya desain kayak logo, poster, terus bikin story highlight, postingan, atau flyer-flyer gitu pakai HP. Jadi buat kalian yang punya bisnis online atau mau masuk ke multimedia tapi nggak tahu dasarnya mendesain, jadi kalian boleh banget karena bisa dibuat latihan gitu untuk awal-awal untuk mengerti dasar-dasar dari desain menggunakan aplikasi ini. Dan bagi yang punya bisnis online, menurut aku wajib banget kalau misalnya kalian itu harus punya tampilan yang menarik. Karena sama halnya kalau misalnya tuh kalian ngeliatin cogan atau jajan gitu, kan cantik tuh covernya, luarnya tuh kelihatannya bagus banget, wow. Jadi kalian pengen kenal lebih dalam tentang mungkin kayak sifatnya dia, kepribadiannya, nah kayak gitu. Nah sama halnya kalau misalnya kalian berjualan, itu pasti yang dilihat tampilannya itu misalnya di Instagram, apakah tampilan kalian menarik, terus enak untuk dilihat, terus juga pas gitu pokoknya. Nah kalau misalnya udah tampilannya menarik, pastikan para pembeli itu ingin tahu lebih dalam tentang produknya seperti apa, harganya gimana, dan lain-lain. Dan nama aplikasinya yaitu Canva. Karena ini tuh caranya gampang banget dan kalian nggak perlu repot-repot ngeluarin uang buat beli laptop atau PC atau beli RAM, beli hard disk, nggak usah karena udah bisa pakai HP. Sebenarnya ini juga ada untuk di laptop, tapi yang di laptop itu pakai website. Nah kalau di HP itu kalian pakainya aplikasi. Jadi buat yang HP-nya Android bisa download di Play Store, atau yang HP-nya iPhone bisa download di App Store. Caranya login juga pakai email aja kayak biasanya gitu, nggak usah berribet-ribet bertele-tele kayak gitu, enggak. Dan di aplikasi ini tuh kalian bisa pakai template atau mau kayak ngedit online gitu, mulai dari kertas kosong itu bisa. So kita langsung mulai aja ke tutorialnya. Buat kalian yang sudah download aplikasi Canva di Play Store maupun App Store, langsung aja dibuka, terus login buat yang udah punya akun ya, dan sign up buat yang belum punya akun. Bisa pakai Facebook, Gmail, ataupun iCloud. Dan ini tampilan pertama. Kalau misalnya kalian lihat itu banyak banget yang atas sendiri ada create a design, itu ada macam-macamnya. Mulai dari Instagram post, Instagram story, terus logo, flyer, poster, dan lain-lain. Dan di pojok bawah itu kan juga ada tanda plus. Nah kalau misalnya kalian pencet tombol itu, nanti juga muncul sama kayak pilihan yang ada di create design, cuman lebih lengkap lagi. Nah kalau misalnya kalian scroll ke bawah, itu ada banyak banget template-nya dari logo, Instagram post, Instagram story, dan ini itu gratis. Kalau misalnya kalian slide itu udah banyak banget, tapi di sini aku nggak tampilin semua template-nya karena cuma sekilas aja. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih banyak tentang template-nya, langsung aja diklik di see all. Itu ada banyak banget pilihannya. Nah di sini aku mau cari-cari dulu satu buat yang mau aku desain kali ini. Dan kalau misalnya ada yang mungkin berbayar atau nggak bisa di save, nanti aku bakal kasih tips dan triknya biar hasil desain kalian tuh nggak terbuang sia-sia gitu. Jadi kalian masih bisa pakai hasil desain tersebut tanpa harus membayar atau bikin desain ulang. Nah ini aku udah dapat satu, aku nyoba pakai invitation. Kalau diklik yang see all itu muncul banyak banget template dari desain di invitation, dan ukuran kertasnya ini semuanya sama. Kalian tuh juga bisa kalau misalnya mau buat ulang nggak pakai template, jadi dimulai dari kertas kosong. Nanti aku kasih di akhir tutorialnya. Ini kita lanjut aja dulu yang invitation. Ini aku cepetin aja biar langsung ke tutorial ngeditnya. Dan aku udah dapet satu desain yang aku mau, langsung diklik aja.
Nah kalau sudah kayak gini, itu kalian di tap somethingnya tuh diklik, terserah di bagian manapun, pokoknya dipencet. Terus ini aku mau ganti teksnya, jadi kalian bisa ganti teksnya, langsung aja diklik teksnya itu, atau mau diklik 2 kali juga bisa, terus langsung di rename, diganti dengan nama yang kamu pengen kayak gimana. Nggak cuma ganti nama aja, kalian juga tetap bisa dibesar kecilin, terus dirotasi, ganti font, ukuran, dibuat tebal. Nah ini salah satu contohnya kalau misalnya mau diganti font, dan juga pilihannya banyak banget, tapi untuk yang ada tanda mahkota warna kuning itu kalian harus bayar, jadi cari font yang nggak ada tanda warna kuning. Nah kalian juga bisa besar kecilin fontnya, terus kalian juga bisa ganti warna. Dan kalau misalnya kalian itu udah terlanjur nulisnya huruf kecil semua tapi harusnya tuh huruf kapital, kalian langsung aja klik tombol ini, karena ini tuh akan bikin huruf kalian yang awalnya itu bukan kapital menjadi huruf kapital. Dan di sini tuh ada pilihannya untuk kayak batas antara kata dan batas antara baris. Nah ini antar baris, jadi bisa direnggangin atau didempetin. Terus kalian juga bisa ganti objek di dalamnya nih, contohnya kalian diklik aja langsung yang kota itu, terus kalian tinggal arahin aja, termasuk nanasnya ini aku bisa juga ganti-ganti, dipindahin, dihapus, terus diputer-puter gitu, besar kecil, ganti warna pun juga bisa. Kita mulai dari yang pojok sebelah kiri atau yang pertama kali itu untuk garis atau stroke, jadi untuk pinggirannya. Terus setelah dari kiri di 2 ke depannya, yaitu untuk warnain yang daunnya nanas tersebut. Terus untuk kotak selanjutnya untuk mewarnai buahnya, bukan yang daun tapi yang buahnya itu. Dan yang di kotak terakhir itu untuk mewarnai yang garis-garis di buah nanasnya. Dan di atasnya itu kalian juga bisa dibikin transparan atau enggak. Nah kalian juga bisa nambahin foto dengan cara klik tombol yang ditambah yang di bawah itu, terus kalian klik. Nah terus kalian tinggal pilih aja foto mana yang kalian mau, dan nanti bakal langsung masuk ke backgroundnya. Terus nggak cuma dari galeri aja, kalian bisa browsing karena di sini juga disediakan, dan kalian juga bisa kasih warna, jadi semacam efek gitu di gambar yang kalian masukin tadi. Nah kalau misalnya kalian klik yang color atau warna itu, nanti bakal berubah aja, jadi kayak background kalian itu ada unsur kemerahan gitu. Nah kalau misalnya kalian klik di filter, itu bakal muncul banyak banget filternya, dan kalian tinggal pilih aja, tapi tetap ya ada yang berbayar. Terus kalau kalian klik yang advance di bawah sendiri, itu akan muncul beberapa pilihan seperti kecerahan, kontras, saturation, blur, vignette. Terus itu kalian tinggal naikin atau turunin sesuaikan dengan kebutuhan kalian, atau ya tergantung dengan foto kalian sih. Ini aku bikin asal-asalan banget ya, jadi agak jalan nggak apa-apa ya, karena aku cuma ngasih tahu dasarnya, bukan tentang desainnya. Kan bukan cuman gambar aja, kalau misalnya kalian klik tombol plus yang di bawah pojok itu bakal muncul banyak pilihan seperti teks, terus stiker dan lain-lain. Nah kalau misalnya kalian klik yang teks, bakal muncul banyak pilihan teksnya gitu, kayak modelnya tuh kayak tulisan stiker gitu. Tapi aku mau bikin tulisan biasa aja, Farovelia gitu aja. Terus aku taruh di atas sendiri. Kemudian untuk bentuknya ini cocok banget kalau misalnya kalian mau bikin desain dari awal, atau dimulai dari lembaran kosong, lembaran baru, atau kertas putih gitu. Terus ada stiker. Untuk stikernya itu kalian bisa browsing aja, banyak banget. Dan untuk logo ini kita harus berbayar, jadi nggak bisa masukin logo. Kalau misalnya kalian swipe, fotonya itu bakal muncul kayak halaman, jadi yang barusan aku edit itu halaman pertama. Nah kalau misalnya aku swipe, itu akan muncul yang halaman kedua, slide lagi halaman ketiga, slide lagi halaman keempat. Di sini aku bikin sampai slide keempat, halaman keempat, dan di halaman keempat ini aku bikin template yang lain. Jadi aku cuma kasih kayak contoh template yang lain aja. Dan di sini kan ada template yang
isinya gambar itu bisa kalian rubah juga kok. Kalian tinggal klik gambar itu, terus nanti akan muncul galeri. Nah, kalian tinggal pilih mana foto dari galeri itu yang kalian inginkan, terus beralih lagi ke tempat yang lainnya. Nah, kalau misalnya nggak sesuai dengan yang kalian harapkan, tinggal diklik 2 kali di foto tersebut, terus akan muncul kotaan kayak gini. Nanti kalian tinggal naikin atau diturunin sesuai dengan tempat yang disediakan di template tersebut. Nah, untuk stikernya itu ada pilihannya macam-macam, banyak, bisa difilter dan di searching juga. Kalian mau stiker yang modelnya seperti apa, dan stikernya itu bukan JPEG juga, tapi ada yang GIF. Nah, kalau misalnya kalian klik yang tombol play di atas, itu nanti jadi modelnya kayak kalian nonton slide presentasi. Jadi cuman perlu diem sambil ngeliatin aja, nanti bakal jalan otomatis kayak video gitu. Dan kalau misalnya desain kalian muncul kayak gini, langsung aja di screenshot. Tapi sebenarnya kalau mau nge-save itu dari halaman pertama, jadi ketika halaman keempat yang nggak bisa di-save. Nah, coba aja beralih ke halaman pertama kali, terus klik tombol save as, nanti bakal masuk ke galeri. Itu akan muncul 4 halaman dari desain tersebut. Dan setelah aku nge-save dari halaman pertama itu, kan yang ke-save 4 halaman semua. Dan kalau misalnya kalian sudah selesai desain tapi ternyata itu disuruh membayar, langsung aja di screenshot, terus di crop sesuai desainnya. Meskipun hasilnya agak pecah kayak gini, tapi menurut aku selama dia masih bisa dibaca itu nggak masalah ya. Dan kalau misalnya kalian pengen yang lebih bagus lagi kualitasnya, bukanya dari PC, karena kan lebih besar, jadi lebih jelas gitu. Jadi kalau misalnya kalian habis keluar dari Canva terus buka aplikasi lain, tapi pas balik ke aplikasinya Canva itu ternyata harus mengulang dari tampilan awal, kalian bingung kan, ini hasil desainnya yang tadi kita desain kemana. Dan caranya itu, ini kan tampilan home, kalian langsung pindah aja ke tampilan yang didesain di bawah sendiri. Nah, itu akan muncul semua hasil desain kalian. Dan tentunya yang paling atas dan pojok itu hasil desain yang terbaru. Jadi yang aku desain tadi kan yang Sweet 16, itu kalau diklik nanti akan muncul hasil desain yang tadi. Di slide-slide pun masih akan tetap sama. Jadi kalian nggak usah kaget karena belum ke save atau tiba-tiba keluar sendiri, nggak usah kaget. Dan kalau misalnya kalian mau desain dari lembaran kosong atau lembaran putih gitu, langsung aja klik yang blank kertas gitu dari kategori yang kalian inginkan. Dan cara-caranya sama seperti yang tadi aku jelasin di awal. Jadi kali ini tuh aku cuman kasih tahu tentang dasar-dasarnya dari Canva aja menggunakan template. Kalau misalnya kalian mau yang mendesain bener-bener dari kertas kosong, tulis di kolom komentar di bawah. Dan gimana, gampang banget kan, nggak usah ribet, nggak usah bertele-tele, nggak perlu pakai laptop yang klik gitu, nggak usah. Kalian cuma perlu satu HP sama konsep-konsepnya gitu sih menurut aku. Dan sebenarnya aku juga baru tahu aplikasi ini mulai dari beberapa bulan yang lalu, pokoknya tahun 2020 ini, karena aku dikasih tahu itu waktu aku kayak pelatihan gitu di Malaysia. Karena biasanya aku kalau desain itu pakai Photoshop atau Illustrator atau Corel Draw, tapi lebih sering pakai Photoshop. Jadi menurut aku untuk pemula atau para pengembang bisnis yang mau langsung instan cepat tapi mau penghasilannya banyak uangnya, itu boleh banget. Enggak sih, bukan boleh banget, tapi wajib banget pakai aplikasi yang ini. Jadi sekian dulu video aku kali ini. Kalau misalnya kalian suka, klik tombol like-nya, dan kalau misalnya bermanfaat, kalian juga boleh banget untuk di-share ke teman-teman kalian, karena dengan begitu kalian juga bisa mendapat pahala, ya kan? Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar untuk ide video selanjutnya, atau misalnya kalian mau tutorial kayak ngedit foto kayak gimana pakai aplikasi lewat HP atau desain-desain gitu, karena kan aku nggak tahu kebutuhan kalian itu seperti apa. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe biar channel aku bisa semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.